jadikanku penyembahmu, Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Shalom sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi pada renungan online hari ini. Saya selalu berharap semua saudaraku dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Nah, sebelum kita masuk renungan, saya ajak semua saudara kita masuk di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Hari ini kalau kami masuk di dalam renungan, biarlah apa yang kami bicarakan, kami perkatakan, semuanya Tuhan memberkati. Kami yang menyampaikan dan mereka yang mendengar, Engkau memberkati kami secara sama. Bukanlah kiranya firman yang kami akan bicara dan kami dengar ini hanya untuk menghibur kami, tetapi menguatkan kami, memperkaya kehidupan kami secara rohani, dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang teguh, yang mengerti kebenaran secara utuh. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah, saudara, tema renungan hari ini saya kasih judul, inilah yang Tuhan inginkan. Apa itu yang Tuhan inginkan? Sebelum kita masuk di dalam pembicaraan ini, saya akan membuka di dalam pemikiran kebanyakan orang, ya, terutama orang-orang yang hidup di dalam dunia selling, ya, di dalam dunia penjualan. Ada kata-kata yang bicaranya demikian. Banyak orang berpikir bahwa menjual itu sama dengan berbicara. Menjual itu sama dengan orang yang pandai ngomong. Penjual yang baik itu orang yang mahir sekali banyak bicara. Tetapi pada kenyataannya enggak, ya. Orang-orang yang justru pandai, efektif di dalam dunia penjualan adalah orang-orang yang pandai untuk mendengarkan. Bukan pandai untuk ngomong atau banyak ngomong, tetapi justru yang pandai dalam mendengarkan. Karena itu disebut listening is the most important part of their job. Listening, ya. Mari kita melihat dalam beberapa ayat firman Tuhan. Di Perjanjian Lama kita lihat ya, 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Perhatikan kata mendengar dan memperhatikan. Lalu Pengkhotbah 5 ayat 1. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Perhatikan kata mendengar adalah lebih baik. Lalu masuk di dalam Perjanjian Baru, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata.
juga lambat untuk marah. Saudara catat, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Kita lihat Efesus 5 ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, kehendak Tuhan. Jadi setiap saudara dan saya ini diminta untuk, ayo usahakanlah dirimu untuk kita ini mengerti kehendak Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, mendengar, memperhatikan, dan mengerti itu penting daripada banyak omong. Ya, listening itu lebih penting. Mari kita belajar untuk mendengar. Untuk apa mendengar? Untuk memahami, untuk mengerti, untuk cari tahu. Tahu apa? Mengerti apa? Kehendak Tuhan. Hari ini kita akan belajar salah satu kehendak Tuhan yang penting bagi saudara dan saya. Ya, kita akan membuka di ayat yang jadi pokok bahasan kita ini. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sudah sering kita mendengarkan, ya, worshiping the Father in spirit and in truth, dalam roh dan kebenaran. Apa itu di dalam roh dan kebenaran? Ternyata juga tidak semua orang Kristen, tidak semua orang gereja itu paham tentang ayat ini, tentang kata roh dan kebenaran. Banyak juga orang-orang yang terus menafsirkan, membaca bahwa ini maksudnya kita harus berkata-kata dengan bahasa lidah, atau orang sebut dengan bahasa roh. Begitu, ya. Apakah demikian? Saudara, mari saya ajak semua saudara masuk dalam pemahaman ini. Tetapi untuk mengerti ini, kita itu harus kembali ke dasar. Apa ke dasar? Keberadaan saudara dan saya sebagai manusia. Kita akan tengok kembali, ya. Manusia ini ada, sekali lagi, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Sebetulnya kalau kita memahami keberadaan manusia ini, kita gampang banyak mengerti tentang banyak hal. Ya, di dalam perkara ini, kita akan masuk di dalam pengertian ini kembali. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau jiwa itu isinya pikiran, perasaan. Karena ada pikiran dan perasaan, mereka timbullah keinginan atau kehendak. Ya, jiwa inilah yang menjadi persoalan manusia biasanya. Di pikiran manusia itulah terjadi peperangan atau medan pertempuran. Untuk lakukan iya apa enggak, kiri atau kanan, hitam atau putih, hijau atau biru. Keputusan di sini, ya. Kalau tubuh ini kan mengeksekusi saja, eksekutor atas perintah jiwa. Jiwa yang memerintahkan tubuh saudara. Tubuh nurut saja. Nah, jiwa ini yang memerintahkan. Tapi hati-hati, di belakang jiwa ini ada manusia roh. Ternyata manusia roh ini pegang peranan besar sekali. Sebab di dalam manusia roh ini ada hati nurani manusia. Hati nurani manusia itulah yang akan mempengaruhi, akan mengisi, akan menasihati, akan mengajar apa? Jiwa manusia. Ya, bersyukurlah saudara dan saya sebagai orang percaya, tubuh, jiwa, dan roh. Roh orang percaya, manusia roh orang percaya, itu ada Roh Kudus. Di luar iman Kristen tidak ada itu. Ada Roh Kudus.
Roh Kudus yang bersekutu dengan roh manusia, ini akan selalu memenuhi hati nurani saudara. Sehingga hati nurani ini disebut hati nurani yang murni. Saya ulangi ya, karena persekutuan Roh Kudus dengan roh manusia, ini menyebabkan hati nurani ini murni. Persis seperti apa yang dikatakan Paulus. Paulus selalu menjaga hati nuraninya selalu murni. Di hadapan Bapa maupun di hadapan manusia. Selalu murni. Murni akibat persekutuan roh manusia dengan Roh Kudus. Roh manusia tunduk di dalam kekuatan Roh Kudus. Dan ini yang akan mengajar jiwa manusia. Saudara, mari kita lihat dalam Mazmur 16 ayat 7. Ini beberapa kali saya ulang, sebab ini penting sekali. Ya, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Yang telah memberi nasihat kepadaku. Bagaimana cara memberi nasihat kepadaku? Ya, pada waktu malam, biasanya orang tuh merenungkan, santai, berpikir tenang, ya. Itu di malam hari. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Hati nuraniku bersuara kepada jiwaku, mempengaruhi, mengontrol pikiran dan perasaanku, sehingga muncullah kehendak baru. Jiwa dengan pemikiran yang baru inilah yang akan memerintahkan kepada tubuh untuk mengeksekusi dalam tindakan nyata. Sampai di sini saudara paham ya? Ya, kalau paham kita enak tentang perkara ini. Kita akan kembali di dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Perhatikan, roh dan kebenaran. Ini R kecil, bukan R besar. Bukan roh Allah, bukan Roh Kudus, tapi roh manusia. Roh manusia dan kebenaran. Roh manusia di sini itu pneuma, inner life. Ini di sini. Ya. Bicara manusia roh, bicara tentang hati nurani yang ada tersembunyi di sini. Inner life. Nah, Tuhan ingin kalau saudara menyembah atau beribadah, itu harus menyembahnya di dalam roh manusia, bukan jiwa. Bukan diawali dilahirkan dari jiwa manusia, bukan. Kenapa? Ingat ya, catat ya, jiwa manusia itu rapuh. Jiwa manusia itu cenderung kalau engkau diberkati, engkau dalam keadaan baik, engkau sanggup bersyukur, engkau bersuka cita. Tapi kalau engkau dalam penderitaan, kesedihan, kesusahan, kerugian besar, maka jiwamu akan sulit sukacita, akan sulit bersyukur. Itulah sifat keadaan jiwa manusia. Dan Tuhan nggak mau saudara menyembah, memuji Tuhan di dalam lahir, di dalam jiwa saudara saja. Nggak mau. Sebab pasti nggak benernya gitu. Dan nggak akan baik, nggak akan tangguh. Tuhan ingin segalanya muncul dari manusia roh saudara. Dari hati nurani saudara yang sudah dipenuhi oleh tunduk kepada Roh Kudus. Inilah yang akan menyegarkan jiwa saudara. Sehingga dalam keadaan suka maupun duka, engkau disanggupkan untuk selalu mengucap syukur. Sekali lagi, engkau disanggupkan Roh Kudus untuk sanggup mengucap syukur. Walaupun keadaan tidak punya alasan untuk ucap syukur. Kita masih dalam keadaan sulit, rugi, atau mungkin dalam keadaan sakit tubuh, tapi sanggup mengucap syukur. Yang seperti inilah yang Tuhan inginkan. Harus lahir dari roh. Ya, paham ya sampai sini ya? Dan kebenaran. Nah, untuk ini saya bukakan saudara ayat yang sama, tetapi dari Alkitab The Message. Ya. It's who you are and the way you live that count before God. Your worship must engage your spirit in the pursuit of trust. Kata pentingnya ini loh. Your worship,
penyembahanmu atau ibadahmu must engage your spirit in the pursuit of truth. Ini kata pentingnya. Nanti kita akan terjemahkan ya. That's the kind of people the Father is looking for. Those who are simply and honestly themselves before Him in their worship. Yohanes 4, 23, 24. Kira-kira terjemahnya seperti ini. Itulah sosok kamu dan cara kamu hidup. Itulah yang diperhitungkan di hadapan Tuhan. Cara saudara dan saya hidup, itulah yang diperhitungkan di hadapan Tuhan. Lalu, ibadahmu atau penyembahanmu itu harus melibatkan rohmu, harus melibatkan roh manusiamu. Untuk apa? Untuk melibatkan roh manusia ini supaya apa? Dalam mengejar kebenaran. Mengejar kebenaran. Orang seperti itulah yang dicari oleh Bapa. Mereka yang sederhana dan jujur di hadapan Tuhan dalam ibadah mereka. Orang seperti inilah yang dicari Bapa. Supaya sekali lagi ibadah saudara dan saya harus melibatkan manusia roh saudara, lahir dari manusia saudara. Untuk apa? Untuk muncul di dalam pengejaran, di dalam menimbulkan, di dalam pembuktian kebenaran. Artinya begini, kalau saudara dan saya itu ibadah atau menyembah Bapa itu di dalam roh dan kebenaran, artinya pada saat engkau di dalam roh, engkau sanggup berekspresi menyembah itu dari hati yang murni. Bisa bersuka cita, bisa mengucap syukur, walaupun keadaan tidak beralasan, tetapi kita sanggup lakukan itu. Praktek untuk bersyukur, mengucap syukur, sukacita, ya. Tetapi bukan hanya dalam roh, tapi dan kebenaran. Artinya juga dalam realita hidup, dalam praktek hidupmu harus membuktikan praktek sehari-hari itu hidup kita berpadanan dengan kebenaran. Praktek hidup saudara dan saya sesuai dengan kebenaran. Itulah yang disebut saudara ibadah atau menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ibadah-ibadah penyembah-penyembah yang benar seperti inilah yang dimaui Bapa. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran. Lahir dari manusia roh saudara yang tunduk oleh Roh Kudus sehingga hati nuranimu mempengaruhi dan memerintahkan jiwamu untuk praktek, membuktikan, mengejar kebenaran. The truth. Realitanya apa? Kebenarannya apa? Ya, engkau bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai praktek seperti perintahnya Tuhan. Jadi nggak ada munafik di sini. Sederhana dan penuh kejujuran. Yang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan. Paham sekarang ya? Dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam saudara ngejar harus praktek bahasa lidah, bukan. Ya. Inilah yang disebut orang yang tidak munafik. Bagaimana caranya ini? Sederhana. Cara membangun ini, saudara dan saya perlu disiplin rohani. Disiplin rohani. Disiplin rohani itu apa? Satu, disiplin dalam berdoa. Bukan perkara gampang. Disiplin dalam berdoa. Disiplin dalam membaca dan merenungkan firman. Juga bukan perkara mudah. Yang terakhir, saudara dan saya diminta disiplin dalam praktek nyata. Apa yang kau baca dan kau renungkan. Sudah. Kalau kita terus hidup di dalam pola seperti ini, maka sangat dimungkinkan penyembahan saudara, ibadah saudara adalah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Dan itulah disebut engkau penyembah-penyembah yang benar. Engkau punya pola hidup yang benar. Pola ibadah yang benar. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Dan kita akan hidup dalam pembuktian. Tuhan, aku ingin menjadi penyembah-penyembah benar seperti apa yang kau inginkan, yang kau harapkan. Dan Tuhan menantikan setiap umatnya memang jadi penyembah-penyembah benar di mata Dia. Amin. Kita berdoa.
Demikianlah Tuhan firman-Mu menjadikan kami semakin terbuka, semakin kaya dan mengerti bahwa Tuhan memang mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah yang menyembah atau beribadah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan ingin semuanya lahir dimulai dari manusia roh kami yang tunduk kepada Roh Kudus. Bukan kami menyembah atau ibadah hanya terlahir dari jiwa manusia saja. Sebab jiwa ini lemah, jiwa ini rapuh. Tuhan tidak mau. Jiwa ini hanya mengikuti suasana dan keadaan. Kalau menguntungkan dia sukacita, kalau menyedihkan dia akan susah. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak terima kasih. Biarlah pola penyembahan kami sungguh murni lahir dari manusia roh kami yang tunduk kepada Roh Kudus. Sehingga dalam praktek nyatanya kami akan menghidupi inner life kami, kehidupan nyata, reality kami. Kehidupan nyata kami adalah hidup hari-hari kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lahir dari roh, manusia roh, sehingga jiwa kami tunduk dan kuat, tetapi terbukti lewat praktek hidup kami, hidup di dalam kebenaran. Inilah yang Tuhan nanti-nantikan. Terima kasih Bapak sekali lagi, buat jadikan kami umat-Mu penyembah-penyembah benar yang Tuhan cari. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi saudaraku, jangan lupa untuk selalu share kepada semua saudara yang kau anggap engkau mengasihi dia. Jadikan berkat bukan hanya untuk milik saudara, tetapi milik setiap orang yang kau kenal. Kita akan bertemu kembali minggu depan di dalam tema yang berbeda. God bless you all.